Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video yang ke-6 ini, saya akan membahas mengenai pengaturan desktop teman-teman ya, tentang tampilan desktop. Ya, kita bisa percantik dengan merubah wallpaper atau backgroundnya, dan juga merubah isi dari desktop itu sendiri. Ya, oke. Yang pertama kali akan saya bahas adalah masalah icon ini. Kita atur icon-icon ini teman-teman. Oke, tinggal klik kanan pada desktop, kemudian pilih customize ya. Ini klik kanan customize. Lalu di sini akan muncul beberapa menu. Ya. Di sini ada pengaturan icon size atau ukuran iconnya. Nah, ini saya pinggirkan aja dulu. Nah, ini perhatikan ke sini teman-teman, ukurannya segede ini. Kita bisa atur, kita bisa kecilkan. Caranya di sini, diklik aja kemudian pilih yang small. Ini akan kecil. Kalau kita pengen lebih kecil lagi, pilih yang smaller. Nah, ini kecil banget. Atau enggak kita pengen gedekan, pilih large. Pengen gede lagi, larger ya. Tapi saya ingin normal aja, pilih normal. Oke. Nanti ukurannya normal ya. Kemudian di bawahnya ini ada bagian layout ya. Di bagian layout ini kita bisa atur di sini auto arang ya. Gimana nih cara bacanya ya? Auto arang gitu ya. Ini bisa kita aktifkan atau tidak ya. Kalau kita aktifkan ya, kalau kita aktifkan maka misalkan ini dipindah, ini akan secara otomatis tertata gitu ya, otomatis tertata. Tapi kalau ini nggak kita aktifkan, ini bisa kita geser-geser. Nah kayak gitu teman-teman ya. Tapi saya pengen aktifkan aja, biar rapih gitu ya. Kemudian bawahnya ada direction. Nah, directionnya ini kita bisa atur apakah vertikal ataukah horizontal. Kalau kita pilih vertikal ya seperti ini tampilannya. Kalau kita pilih horizontal, nah akan seperti ini. Nah, menyamping gitu ya. Nah, saya pengennya vertikal aja. Kemudian bawahnya ini ada sort item by ya. By name atau by size atau by type, by date, kita atur terserah ya. Jadi nanti ini diurutkan berdasarkan apa? Apakah berdasarkan namanya? Kalau berdasarkan namanya berarti yang nama awalnya huruf abjad. Misalkan ini sesuai abjad ya. Kalau A, B, C, D, E diurutkan sesuai abjad itu ya. Karena ini C, maka dia di paling atas ya. Karena ini H, maka dia ada di bawah ya, di urutan yang kedua gitu ya. Kalau ini by size, berdasarkan ukurannya, yang gede nanti akan di atas, yang kecil akan di bawah. Kayak begitu teman-teman ya. By name aja. Kemudian ini ada reverse sort. Ya, reverse sort. Oke, boleh diaktifkan ataukah tidak, terserah kalian ya. Ini kalau saya rasa nggak begitu penting juga masalah ini. Dan di sini ada slider teman-teman. Kita bisa atur jaraknya antara icon ya, jaraknya ya. Kalau kita ke atas kan, maka akan menyempit atau apa ini, dempet-dempetan gitu ya. Kalau kita ke bawah kan akan, nah seperti ini, dia akan merenggang ya, menjadi renggang ya, gitu teman-teman ya. Oke, itu. Nah, kalau misalkan kita udah ubah-ubah, kemudian kita ingin kembalikan ke pengaturan yang semula, tinggal klik reset grid spacing ini ya. Udah, nanti pengaturannya akan berubah seperti semula, teman-teman. Oke. Dan di bagian bawah ini ada desktop setting ya, desktop setting. Ini kalau kita klik akan menampilkan pengaturan dari desktop kita itu, teman-teman. Ya. Yang ini kita anggap sudah selesai, di close saja. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan desktop settingnya teman-teman. Ya, oke. Di desktop layout ini ada menu seperti ini, show desktop icon on primary monitor only. Jadi misalkan ya kita menggunakan multi monitor,
Jadi monitor kita misalkan ada 2 atau 3 atau 4 ya. Satu komputer monitornya ada 4 ya, contoh ya. Maka kita bisa atur ya. Jadi desktop ini, tampilan desktop ini ya, icon-iconnya dan lain-lain itu kita bisa tampilkan cuman di monitor yang utama saja ya. Pilih yang ini, show desktop icon on primary monitor. Jadi desktop ini cuman akan tampil di monitor utama. Gitu. Kalau kita pilih yang lain, no desktop icon, nanti ikon desktopnya hilang ya. Karena kita pilih kita nggak mau pakai ada icon desktop ya. Atau di bawahnya show desktop icons on non-primary monitor only ya. Jadi kalau ini diklik ya, maka desktop iconnya itu di monitor utama nggak akan tampil, tapi akan tampil di monitor yang lainnya. Misalkan kita pakai monitor ada 2 misalkan ya, maka dia akan tampil di monitor yang kedua ya, yang bukan primary. Oke, di bawah sendiri ada show desktop icons on all monitor. Jadi di semua monitor desktop iconnya akan muncul ya, seperti ini. Tapi kalau kalian pakai monitor cuma 1 ya terserah kalian pengen yang mana ya. Tinggal kalau saya pengennya yang ini aja ya, cuman di monitor utama saja ini ya. Kalau misalkan di monitor kedua, ketiga itu nggak akan muncul iconnya. Oke, selanjutnya di bagian bawah ada desktop icons ya. Di sini ada computer, home, trash, mounted drives, network. Jadi ikon desktop ini kalau kita aktifkan di komputer ya, ini aktif maka ada ikon komputer. Kalau kita nonaktifkan, ikon komputernya akan hilang gitu. Ini ikon home juga, kalau diaktifkan akan muncul. Kalau enggak diaktifkan maka ikon home-nya hilang. Kita ingin munculkan aja, tinggal diaktifkan. Home juga sama. Kemudian kita mau tambahi contoh, ada trash atau tempat sampah, tinggal aktifkan aja maka akan ada tempat sampah. Tempat sampah ini kalau di Windows namanya recycle bin ya, recycle bin. Tapi saya nggak pengen tampilkan aja lah, terlalu memenuhi ya, memenuhi monitor ya. Kemudian mounted drives itu kalau misalkan kita membuka partisi teman-teman ya. Nah ini ya, kita buka partisi hard disk, nah atau misalkan flash disk, kita klik, ini membutuhkan hak akses administrator. Kalau diminta password ya masukkan passwordnya. Kalau misalkan kalian pakai user yang sudah punya akses administrator, biasanya nggak akan diminta password teman-teman ya. Ini sudah termount ya, sudah termount, tinggal kita lihat saja maka ya partisi yang sudah di mount itu akan muncul di sini gitu ya. Tapi kalau misalkan ini mounted drives-nya ini kita nonaktifkan, maka ini akan hilang ya, hilang teman-teman gitu ya. Saya pengen nonaktifkan aja ya, karena nanti kalau misalkan ada banyak yang saya mount akan memenuhi desktop dan itu nggak bagus bagi saya. Dan ini satu lagi network ya, ini ya jaringan ya. Kalau misalkan komputer kita terhubung dengan komputer lain, maka kita bisa akses dari sini gitu. Saya nonaktifkan aja gitu ya teman-teman. Oke, itu sedikit pengaturan tentang desktop. Dan seperti inilah yang saya mau. Selanjutnya, ya, saya akan membahas mengenai pengaturan background ya. Tinggal klik kanan di bagian desktop, lalu pilih change desktop background ya. Saya perbesar aja dulu, kemudian saya klik kanan, pilih change desktop background. Oke, ini ya. Nah, akan tampil beberapa wallpaper teman-teman ya. Saat ini saya menggunakan Linux Mint 19 ya, atau kode namanya itu Tricia ya. Kalau kalian pakai Linux Mint 19 juga, maka di sini wallpapernya banyak banget koleksinya ya. Ada yang ini, kita lihat aja tuh berubah kan ya. Nah, kalau yang koleksi Tara ini juga bagus-bagus ya. Di Linux Mint itu wallpapernya bagus-bagus banget ya. Nah
Tinggal kalian pilih yang mana, terserah. Ini waduh keren banget ini ya. Saya pilih yang ini aja. Oke. Atau mungkin yang ini. Banyak yang bagus soalnya ya. Kadang-kadang bingung sendiri mau pilih yang mana ya. Oke, seperti itu ya. Atau mungkin kita punya file di hard disk yang pengen kita jadikan wallpaper. Kita nggak pengen pakai wallpaper yang ada di sini. Ya tinggal klik aja di tanda plus ini. Di sini. Nah, tanda plus. Klik. Lalu kita pilih folder di mana wallpaper itu berada. Ya, contoh di sini. Kemudian ada di sini ya. Lalu klik open. Ya, open di sini. Nah, di pojok ada tulisan open. Tinggal klik aja. Maka akan muncul di bagian sini teman-teman ya. Logo dan wallpaper. Nah, ini koleksi yang saya punya ya, cuma sedikit sih ya. Tuh ya, yang saya download dari internet. Oke. Tapi saya nggak pengen yang ini aja ya. Ini saya cuma ngasih contoh aja. Ya, saya pengennya yang tadi aja. Nah, ini dia. Ini keren kalau bagi saya ya. Tuh ya. Jadi seger gitu liatnya. Oke, itu cara merubah wallpapernya atau backgroundnya. Sekarang settingan backgroundnya ya. Bagaimana settingannya? Kita pilih ke tab menu setting di sini. Nah, ada setting ya di bagian atas ini. Klik, kemudian kita bisa atur backgroundnya ini kita bisa atur, bisa berubah-ubah sendiri ya. Nanti gambarnya berubah ya, seperti itu ke gambar yang selanjutnya ya. Kalau kita lihat di sini kan ini selain gambar yang ini ada juga gambar-gambar yang lain ini dalam satu folder ya. Maka kita bisa aktifkan yang ada di sini. Play background as a slideshow. Ya, jadi nanti dalam jangka waktu tertentu dia akan berganti background gitu. Tapi dalam lingkup satu folder itu, teman-teman. Nah, dalam waktu tertentu itu kita bisa atur, misalkan 1 menit ya. Jadi setiap 1 menit, ini kalau 1 berarti 1 menit ya. Setiap 1 menit backgroundnya akan ganti ya. Seperti itu. Kita bisa juga ditambah misalkan 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Nah, tapi di sini saya nggak pengen tampilan slideshow. Saya nggak pengen backgroundnya ganti-ganti. Saya pengennya backgroundnya itu aja ya. Ini berarti nonaktifkan aja gitu ya. Tinggal terserah kalian pilih yang mana. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada picture aspect. Nah, ini kalian perhatikan aja ya di bagian backgroundnya. Ini kalau kita ganti jadi no picture, maka gambarnya nggak ada ya. Kalau kita ganti lagi jadi mosaic ya, contoh. Nah, maka akan seperti ini. Jadi ya dia akan kayak gimana ya? Sesuai dengan ini pixelnya berapa lebarnya. Karena layar monitor saya ini pixelnya saya kecilkan buat kepentingan tutorial, maka dia akan terzoom ya. Gitu teman-teman. Tapi kita bisa atur lagi gimana caranya wallpaper tadi itu bisa pas di layar monitor kita. Kita bisa atur yang lainnya ya. Tinggal kalian pilih yang mana. Kalau scale nanti akan begini teman-teman ya, terpotong ya. Ya bukan terpotong sih, sebenarnya dia menyesuaikan dari panjang dan lebarnya gitu ya. Dan di sini masih ada sisa space yang tidak terjangkau oleh wallpapernya gitu ya. Kalau kita pilih scale ya. Gitu ya teman-teman. Nah, ini terserah kalian pilih yang mana, ataukah stretch. Kalau stretch itu dipaksa untuk menyesuaikan layarnya gitu, di stretch kayak ditarik gitu ya teman-teman. Zoom atau span ya terserah. Nah, ini di bawahnya ini ada background color. Background color ini ya, background color atau warna backgroundnya kita bisa atur ya. Apakah solid color? Ini di bagian sini ya teman-teman, bisa kita lihat bagian space yang tidak terkena wallpaper. Ini kan warnanya hitam. Nah, ini hitam teman-teman. Ini kita bisa rubah menjadi misalkan warna biru. Ini tinggal ganti aja ke warna biru. Nah, ini contohnya, kemudian klik select.
maka ini berubah menjadi warna biru gitu ya. Kita pengen warna apa, misalkan warna hijau, ya tinggal rubah aja ke warna hijau gitu teman-teman ya. Oke, atau mungkin kita pengen warna ini bukan solid color tapi gradient, nah ini pilih aja mau vertical gradient atau horizontal gradient. Kalau horizontal berarti menyamping ya. Tuh, di sini hijau, di sini hitam ya. Di sini bisa kita rubah menjadi merah. Nah, ini hijau, ini merah. Misalkan. Nah, merah gitu. Maka akan tampil begini, sini hijau, sini merah gitu ya. Itu kalau horizontal gradient. Kalau vertical gradient dari atas ke bawah, yang hijau di atas, yang bawah merah gitu teman-teman ya. Tapi saya nggak pengen ini kelihatan, maka ini saya ganti aja ke zoom. Oke. Ya, seperti itu teman-teman ya. Itulah pengaturan background dan pengaturan desktop sedikit termasuk iconnya. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.